Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Injilan Alia Fauziah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Ririn Dwi Agustin, bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Apa saja sih penyebab Perang Dunia Kedua ini terjadi? Ada dua penyebab. Yang pertama ada penyebab umum. Penyebab umum ini memiliki 4 poin. Yang pertama ada kegagalan LBP, kedua terbentuknya politik aliansi, yang ketiga kemunculan ideologi fasisme, dan yang keempat krisis ekonomi dunia. Nah, kemudian penyebab yang kedua yaitu penyebab khusus. Penyebab khususnya ada dua. Yang pertama serangan yang dilakukan Jerman ke Danzig, dan yang kedua serangan Jepang ke Amerika Serikat Hawaii. Setelah tadi disebutkan sebab umum dan sebab khususnya, saya akan menyampaikan latar belakang Perang Dunia Kedua ini terjadi. Ada 4 latar belakang Perang Dunia Kedua. Yang pertama, kurangnya peran LBB yang dapat dilihat dari serangan Italia terhadap Ethiopia di tahun 1935. Yang kedua, LBB kala itu tidak memiliki peran supranasional. Yang ketiga, negara Eropa terbagi menjadi 3 paham, yaitu yang pertama ada demokrasi yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Amerika. Kedua ada fasisme yang terdiri dari Jerman dan Italia. Dan yang ketiga ada komunis yang terdiri dari Uni Soviet. Yang keempat adanya politik balas dendam oleh pihak yang kalah di Perang Dunia ke-1, yaitu Versailles yang harus tunduk pada Prancis dan sekutu. Selanjutnya ada pihak yang terlibat. Nah, siapa aja sih yang terlibat? Ada 2 blok, yaitu yang pertama blok sentral yang terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia. Yang kedua ada blok sekutu, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Oh, satu lagi, dan Uni Soviet. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang jalannya perang. Oh iya, sebelum masuk ke jalannya perang, kapan sih Perang Dunia Kedua ini terjadi? Perang Dunia ini terjadi pada tanggal 1 September 1939 sampai dengan tanggal 2 September 1945. Perang Dunia Kedua ini terjadi selama 6 tahun 1 hari. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang jalannya perang. Secara umum, Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama, blok sentral melakukan ofensif dengan taktik serangan kilat. Tahapan kedua, merupakan titik balik. Blok sentral bersifat defensif atau bertahan, sedangkan blok sekutu lebih banyak melakukan serangan. Tahapan ketiga, di mana blok sekutu mulai mencapai kemenangan. Dalam perjalanan Perang Dunia Kedua terbagi dalam 3 medan, yaitu yang pertama ada medan Eropa, di mana pada medan Eropa ini terjadinya invasi Eropa Barat 1940 dan runtuhnya kekuasaan Nazi Jerman 1945. 2. Medan Afrika Utara, di mana terjadinya pertempuran antara Mesir dan Somaliland 1940, kemudian pertempuran Korps Afrika merebut Tobruk 1941, dan yang terakhir ada Operasi Obor 1942. 3. Medan Asia Pasifik. Di medan Asia Pasifik ini terjadi Perang Sino-Jepang, pembasmian Pearl Harbor 1941, serangan Hindia Belanda 1942, serangan sekutu di Asia Pasifik 1943 sampai 1945, dan pertempuran Iwo Jima dan Okinawa 1945. Nah, itulah jalannya Perang Dunia II. Di sini saya memiliki cuplikan atau video pendek tentang Perang Dunia II. Selamat menonton!
Offizier sagt so allerlei Leute. Draußen würde er keine einzige Nacht überleben. Oke, kita lanjutkan ke bagian tokoh dan pemimpin. Siapa saja sih tokoh Perang Dunia Kedua? Oke, yang pertama dari pemimpin sekutu. Di antaranya ada Winston Churchill dari Inggris, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Joseph Stalin dari Uni Soviet, dan yang terakhir Chiang Kai-shek dari Tiongkok. Kemudian ada pemimpin poros. Pertama ada Adolf Hitler dari Jerman, Hirohito dari Jepang, dan yang terakhir ada Benito Mussolini dari Italia. Oke, setelah tadi dijelaskan jalannya perang dan pemimpin-pemimpinnya, saya ingin menyampaikan tentang akhir Perang Dunia II. Yang pertama ada Konferensi Potsdam 1945, di mana Jerman dibagi menjadi dua dan negara-negara agresor harus membayar ganti rugi perang. Yang kedua, pembentukan PBB. PBB adalah organisasi untuk menjaga perdamaian negara-negara. Kemudian yang ketiga ada kemerdekaan Indonesia. Dalam akhir Perang Dunia II ini terdapat perjanjian. Ada dua perjanjian, diantaranya Perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1945. Perjanjian ini untuk menentukan nasib Jerman pasca Perang Dunia II. Oke, yang kedua ada Perjanjian San Francisco, yaitu perjanjian damai antara Sekutu dan Jepang yang ditandatangani pada 8 September 1951 di San Francisco, California. Kalau terjadi Perang Dunia II, pasti akan ada dampaknya bagi dunia dan Indonesia, kan? Nah, apa saja sih dampaknya? Pertama, dampak bagi dunia. Ada 6 dampak atau ada 6 poin. Pertama, lahirnya PBB untuk menggantikan posisi LBB. Kedua, perekonomian dunia mengalami kekacauan. Yang ketiga, Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor. Yang keempat, Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Yang kelima, mengurus pengungsi akibat perang. Dan yang keenam, menyediakan makanan bagi orang telantar. Nah, kemudian ada dampak bagi Indonesia. Dampak bagi Indonesia itu ada 4. Yang pertama, eksploitasi ekonomi dan SDM yang dilakukan Jepang pada Indonesia. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara. Yang ketiga, Jepang menghapus pengaruh budaya Barat yang ada di Indonesia dan diganti dengan budaya Jepang. Dan yang terakhir, yang keempat, Jepang memberikan perjanjian kemerdekaan. Nah, teman-teman, mungkin penjelasan tentang Perang Dunia II ini kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.